Ya, oke. Selama kita puji-pujian, harus ikuti dengan baik ya, tak boleh bermain lagi, tak boleh ngobrol lagi ya. Kita akan memulai pujian kita dengan lagu kita, Mars Sekolah Minggu. Semua bernyanyi adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan hijau maju. Contohlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan hijau maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita nyanyi satu lipat tangan ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur setiap hari Tuhan memelihara kami, menolong kami dalam setiap kegiatan. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan membawa kami ke rumah Tuhan untuk beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Dan tolong kami semua bisa bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Dan biarlah kiranya pujian kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kami nanti mendengarkan cerita firman Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Bapa Surgawi, kami juga memohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan, dan bantu kami semua untuk bisa taat firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita lanjutkan kembali ya pujian kita ya. Yang di belakang, ya, cepat-cepat duduk. Kita lanjutkan kembali pujian kita, lagu Setia Setialah. Semua buka suara ya, bernyanyi ya.
Oke, lagu kita bilang kepada kita ya bahwa kita harus setia sampai mati seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati ya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita ya. Sampai mati Tuhan Yesus taat akan perintah Bapa Surgawi untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dan kita semua harus mau setia mengikut Tuhan Yesus sampai kita mati. Apa yang bisa kita kasih kepada Tuhan? Tak ada. Selain apa? Hati kita yang mau percaya kepada Tuhan. Yang mau beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus setia sampai mati. Kita nyanyikan sekali lagi ya pujian ini ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oke, lagu berikutnya hanya satu jalan ke surga. Kita nyanyikan dulu dengan duduk bersama-sama, nanti baru pakai gerakan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke, semua berdiri, kita mau bernyanyi pakai gerakan. Ayo, semuanya berdiri. Remaja harus bergerak ya. Jangan malu. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Oke, silakan duduk. Ya, hanya satu jalan untuk ke surga, tiada jalan lain ya. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ingat itu ya. Nah, sekarang kita akan nyanyi pujian kita berikutnya, anak-anak puji nama Tuhan. Nah, mungkin ini pujian sudah pernah kita nyanyikan di waktu-waktu yang lama ya. Kita nyanyikan hari ini lagi. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak
Ya, pujian kita bilang ya bahwa kita anak-anak Tuhan. Iya, tak apa. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus memuji nama Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan bagaimana? Dengan taat akan firman Tuhan setiap hari. Dan juga kita harus melayani Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita bisa melayani Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajak teman untuk datang ke sekolah minggu atau saat teduh. Dengan cara nanti ketika kita keluar dari ruangan ini, kalau ada sampah, kita lihat ada sampah ya, kita ambil sampahnya, kita buang ke tong sampah. Nah, kita juga sudah layani Tuhan. Nampaknya seperti hal-hal sepele kan, tapi itu adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Ya, oke. Jadi kita harus ingat untuk setiap saat puji nama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga melayani Tuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pujian kita, pada Yesus percayalah. Ini lagu KPPK ya, kita tahu kan semuanya. Pada Yesus percayalah, kita nyanyikan 2 bait saja. Tak ada nomornya Bu di sini. Semikir. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu, asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Keselamatannya asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Kita akan lanjutkan kembali pujian kita, dan kita juga akan mengumpulkan persembahan dengan petugasnya kelas 3 ya. Adik-adik yang sudah dipilih dipersilahkan. Kita akan nyanyikan lagu KPPK nomor 50 bait pertama ya, Hitung Berkat-Mu. Adik-adik kelas 3. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah Pak. Sekali lagi, bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Musik saja. Doa persembahan.
Kita bersatu dalam doa, ikuti Lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah mengumpulkan kami di gerejamu ini. Sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati agar persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Lause yang mengajar, agar dapat memberitakan firman Tuhan kepada kami dengan baik. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik kelas 3 dan terima kasih Lause. Sekarang kita mau lihat pengumuman ya. Lihat pengumuman. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan besar yang via Zoom diadakan setiap malam ya. Setiap malam kita ada saat teduh bersama dari jam 8 sampai jam 8.30. Adik-adik mari semuanya ikut ya, ikut bersaat teduh bersama. Belakangan ini hanya tinggal sedikit saja ya, belasan orang saja. Mari kita ingat ya, setiap jam 8 kita ada saat teduh bersama. Jadi kita kasih tahu ya ke orang tua supaya kita bisa ikut Zoom. Yang kedua, nanti habis cerita firman Tuhan akan ada latihan paduan suara anak sekolah minggu ya. Diadakan setelah firman Tuhan jam 9.15 teng. 9.15 cerita firman Tuhannya bubar atau sudah kumpul di sini Lause? Oh, 9.15 sudah kumpul di sini ya. Sudah kumpul di sini. Berarti setelah keluar dari kelas, bagi yang ke toilet silahkan ke toilet, bagi yang minum silahkan minum, supaya langsung kumpul di sini. Nanti nggak ada lagi bilang izin Lause, mau ke toilet izin Lause, mau minum. Oke? Diingat ya. Anak-anak dari SD 1 sampai remaja didorong untuk mengikuti pelayanan ini. Nah, yang ketiga, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Oh, sudah habis. Sekarang kita mau perkenalan dengan anak baru ya, teman kita yang baru. Silakan maju ke depan. Oh, Audrey juga. Oh, oke, sini Kezia, naik atas sini. Oke, kita tanya ya, nama teman kita siapa? Siapa namanya? Kasih tahu saya. Kasih tahu nggak apa-apa, nggak usah. Dia tahu namanya Bu. Namanya Kezia ya. Ini ini anak dari sekolah minggu kita dulu juga. Ini anak dari sekolah minggu kita. Iya kan Lause ya. Pak Pipen anak sekolah minggu kita ya dulu ya. Iya, jadi sekarang anaknya ikut sekolah minggu kita juga. Oke. Dia bersekolah di Awana. Oke, makasih Lause. Bilang Lause Mega mau foto enggak? Oke, kita ucapkan selamat datang ya, 2, 3. Selamat datang, tunggu Bu, sekolah minggu, minggu depan datang lagi ya. Keisha minggu depan datang lagi ya. Oke, dia mau datang. Nah, sekarang kita mau bagi kelas. Kelas kecil di sebelah kiri Lause ikut Lause Anton. Ikut Lause Anton, kelas tengah sebelah kanan ikut Lause Mega. Oke, remaja tinggal di sini.
Oke, kita mau apa? Asa datang. Terus ada nomor si Asa ya? Asa. Ini ada. Kita apa? Si apa? Matius kasih dulu nomor nomor Ruben. Nih, sebentar belum di-download ininya. Cerita sekolah minggunya. Oke, sebentar ya. Oke, kita mau
dengarkan cerita firman Tuhan. Ya. Kenapa? Itu kabelnya mau dipakai di kelas. Ini. Harusnya kami nggak ada kabel untuk hubungi proyektor sama laptop. Coba lihat di sini, di dalam sini. Kalau nggak ada di ruangan ini, di ruangan playgroup. Dia ada warna hijau. Nggak ada. Tapi hanya ini kabel di sini loh. Nggak ada lagi. Iya, kalau ini memang di sini deh. Karena dia nggak sampai. Lihat. Kalau dia disambung nggak sampai dia. Ada warna hijau, nggak ada ya? Coba bawa aja. Oke. Oke, kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita singkat saja ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Silakan hafal. Hafal 1 menit lagi ya. Setelah itu kita hapus beberapa kata. Sudah? Sudah ya? Kalau begitu kita coba hapus ya. Firman itu kita sebutkan dulu bersama-sama. 2, 3 ayat. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kita hapus. 2, 3 ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Yohanes 1 ayat 14. Hapus. 1, 2, 3 ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sudah? Oke, hapus. 1, 2, 3 ya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kita hapus lagi 2, 3 ayat. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Hapus lagi 2, 3 ayat. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang bisa? Ada? Ada yang bisa? Coba kita sebutkan lagi bersama-sama ya sebelum firman Tuhan. 2, 3 ayat. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Frans bisa? Coba. Oke, good. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa datang kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya melalui firman-Mu kami semakin bertumbuh di dalam iman, semakin mengasihi Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari, judulnya Yesus Kristus menebus umatnya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Yesus Kristus menebus umatnya. Dan ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Dan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti baca di rumah supaya lebih jelas ya apa ceritanya. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang menjadi tujuan pelajaran kita. Yang pertama, meninjau bagaimana Injil menuturkan kisah mengenai misi Kristus di bumi untuk membayar dosa-dosa umatnya. Jadi mau melihat kembali ya bagaimana kitab Injil. Kitab Injil ada berapa? Ada berapa? Empat ya? Ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kitab-kitab Injil ini ya menceritakan tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk mati menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus saat kita semakin memahami mengenai siapa Yesus itu dan apa yang telah Dia lakukan untuk menebus kita. Setelah kita mengetahui cerita ya dari firman Tuhan, siapa Tuhan Yesus dan apa yang telah Dia lakukan kepada kita orang-orang berdosa,
maka iman kita harus semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Kasih kita, kerohanian kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, bisa mengerti ya? Nah, itulah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita mau melihat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, menggenapi nubuat Nabi Mikha. Menggenapi artinya untuk melaksanakan atau menepati ya janji Tuhan sebelumnya. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini yaitu kelahirannya ya yang akan terjadi ya di Bethlehem, atau letaknya yaitu di Bethlehem, di kota Bethlehem, sudah ya dinubuatkan. Dinubuatkan artinya sudah diberitahukan jauh sebelumnya ya tentang bahwa Tuhan Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Dan yang menubuatkan ya kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem yaitu melalui Nabi Mikha ya. Nah, Nabi Mikha itu lahir sekitar atau hidup sekitar 700-an tahun, yaitu sejaman dengan Nabi Yesaya, 700-an tahun sebelum Masehi. Ingat, sebelum Masehi ya. Nah, jadi ada 700 tahun lebih sedikit ya, Mikha sudah menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Nah, mari kita lihat apa kata Nabi Mikha. Mikha pasal 5 ayat pertama. Di situ dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, di situ dikatakan engkau, hai Bethlehem Efrata. Jadi jelas kotanya atau letaknya yaitu Bethlehem Efrata. Dan di situ dikatakan akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Akan datang, akan lahir seorang yang akan memimpin, yang akan ya menggembalakan ya umatnya, yaitu Israel. Dan di sini dikatakan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Walaupun nanti ya baru lahir sekitar 700-an tahun setelah Nabi Mikha menubuatkan, tapi bukan berarti orang ini baru ada. Tetapi sebenarnya di sini dikatakan dia itu sudah ada sejak purbakala. Dalam arti apa? Sebelum dia menjadi manusia, dia itu sudah ada. Dia itu kekal. Nah, siapa yang kekal? Pribadi siapa? Ya, pribadi Allah. Nabi manusia tidak kekal. Baru ada ketika papa mama menikah, lalu ya akhirnya kita dilahirkan atau terjadi pembuahan dalam rahim mama kita. Nah, disitulah awal kita baru ada. Tetapi sebelum itu kita tidak ada. Sebelum papa mama kita menikah, kita itu tidak ada. Gak usah mau tanya, Frans, kamu sebelum papa mama kamu menikah, kamu sudah ada belum? Belum kan? Waktu papa mama kamu menikah, ya, dan mama kamu mengandung, mulai terjadi konsepsi. Nah, disitulah kamu baru ada. Nah, malaikat, apakah dia kekal sebelumnya? Tidak juga. Mereka baru ada waktu Tuhan menciptakan. Ya, 6 hari penciptaan kita percaya di situ. Kita percaya di antara 6 hari itu ya Tuhan menciptakan para malaikat. Nah, di situ mereka baru ada. Tapi sebelum ada penciptaan, mereka itu tidak ada. Tapi di sini dikatakan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu yang artinya adalah kekal sebelumnya. Nah, siapa yang kekal itu? Itu Allah. Nah, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi jelas ya, Nabi Mikha yang 700-an tahun sebelumnya, sebelum Masehi, itu sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan bahwa akan lahir seorang yang akan memimpin umatnya. Dia adalah Allah karena sifatnya kekal sebelumnya, dan dia akan lahir di kota Bethlehem Efrata.
Nah, coba kita lihat kota Bethlehem Efrata sekarang ini. Ya, sekarang ini ya, zaman sekarang seperti apa kotanya. Pertama dulu kita mau melihat dulu letak ya. Bethlehem itu seperti di peta ya, kita melihat ya dekat Yerusalem, dekat Jericho, dekat Hebron. Nah, itu adalah di bagian selatan ya, di bagian tanah Yudea ya. Disitulah ada kota Bethlehem. Nah, coba kita lihat kota Bethlehem sekarang. Nah, lihat ya. Oke. Nah, itulah kota Bethlehem Efrata sekarang. Nah, nanti kalau kalian suatu hari kalian sudah banyak uang, sukses, pergilah ke Israel, ya, ke tanah yang dimana bangsa pilihan Tuhan. Ya, pergilah lihat di mana kota Bethlehem Efrata. Oke? Nah, makanya kalian harus berdoa dan bekerja keras, ya. Nah, lalu kita mau melihat penggenapannya. Apakah hal itu digenapi, terjadi apa yang dikatakan Nabi Mika? Ya, jawabannya ya. Kalau kita melihat di Lukas pasal 2 ayat 11, dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kota Bethlehem Efrata itu juga dikatakan kota Daud. Dan kalau kita baca di Matius pasal 2 ayat 1, di situ dikatakan Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem Efrata. Jadi jelas ya, tergenapi bagaimana Tuhan Yesus itu lahir di kota Daud atau yang disebut ya kota Bethlehem Efrata. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus berkeliling mengajar dan melakukan mujizat-mujizat. Nah, ketika Tuhan Yesus ya dia lahir lalu besar, lalu umur 30 tahun, dia waktunya untuk melayani, untuk mengajar firman Tuhan, untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah, kita mau melihat ya ada beberapa ya pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya, di sini Loso hanya ambil beberapa saja, tapi kita bisa melihat nanti di kitab Injil secara lengkap. Lalu Loso akan tampilkan juga beberapa mujizat saja. Nah, kalau kita mau melihat banyak sekali di kitab Injil, ya bahkan firman Tuhan mengatakan masih ada lagi, tapi nggak ditulis semua karena nggak akan muat semua yang untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi ada beberapa saja sekilas kita bisa mengerti ya. Nah, pertama, pengajaran Tuhan Yesus yang dia sampaikan ya, salah satunya adalah tentang mengasihi. Masih ingat apa kata Tuhan Yesus di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus memiliki perasaan ya, sayang, cinta, mengasihi Tuhan Allah kita. Langsung tanya, kamu ada perasaan mengasihi Tuhan tidak? Kerry, kamu ada perasaan mengasihi Tuhan tidak? Atau hanya sekedar kewajiban saja karena datang disuruh ibadah, ya saya datang ibadah. Tapi hati kita tidak ada mengasihi Tuhan. Kamu ada mengasihi Tuhan tak dalam hatimu? Benaran ya? Cherish? Ada. Si Arzelia? Ada. Kamu harus bisa menilai perasaan kamu, hati kamu. Saya itu ada hati mau mengasihi Tuhan. Ada. Matius? Steve? Ada ya? Nah, jadi kamu harus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan tidak hanya setengah-setengah hati. Tidak hanya setengah-setengah hati. Tapi apa yang dikatakan di sini? Dengan segenap hatimu, dengan seluruh hati kita, kita berikan untuk Tuhan. Dengan segenap jiwamu, roh kita. Jiwa dan roh itu sama ya. Kita hanya percaya pribadi kita ini, diri kita ini hanya terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan roh atau jiwa. Itu sama saja, roh dan jiwa itu sama. Itu maksudnya roh. Ya. Nah, jadi tubuh ini, roh jiwa yang kita tidak bisa lihat, yang membuat kita ini bisa hidup. Nah, itulah roh. Nanti setelah kita meninggal, roh kita ini tetap ada. Kita akan menghadap Tuhan. Sedangkan tubuh akan dikuburkan. Tapi nanti di akhir zaman dibangkitkan kembali ya, karena kita percaya Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan
kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kita, dan dengan segenap akal budi kita dan juga pikiran kita. Jadi hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, roh kita, kita mengasihi Tuhan. Jadi tidak ada setengah-setengah atau sebagian untuk Tuhan, tidak. Kalau dalam hati kamu, setengah saya mengasihi Tuhan, setengah saya mengasihi atau mencintai duniawi ini, mencintai dosa, mencintai uang, maka itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, maka kita tidak ada lagi cinta untuk duniawi ini. Tidak ada lagi hati hanya mau memuaskan nafsu kedagingan kita untuk mengejar harta duniawi, sehingga kita menomorduakan Tuhan atau kasih kita kepada Tuhan berkurang. Itu terlihat bagaimana kita demi uang kita tidak datang beribadah, demi uang kita rela berbuat hal yang jahat. Nah, itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Jadi kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita telah diselamatkan. Maka kita menjadi milik Tuhan Yesus dan kita harus mengasihi Tuhan sepenuhnya. Oke? Nah, hukum yang kedua dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, bacakan kiri. Bacakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Ya, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama, mengasihi. Tapi yang pertama tadi, yang utama, itu yang pertama dan utama. Ya, jadi sama-sama yang pertama, tapi ada bedanya. Pertama, yang utama, yaitu mengasihi Tuhan. Dan yang pertama, bagian yang kedua, yaitu mengasihi ya sesama manusia. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Makanya salib kita itu adalah simbol yang sempurna, lambang yang sempurna. Karena coba lihat, satu yang lurus kan, itu hubungan kita kepada Tuhan, dan satu yang mendatar, itu hubungan kita kepada sesama manusia. Luar biasa tidak salib itu? Jadi bukan hanya sekedar simbol loh. Kalau di agama manapun itu apa simbolnya, apa maknanya? Kita jelas Tuhan dan sesama. Jadi kamu harus mengasihi sesamamu manusia. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya kan? Kita lahir dari orang tua kita, kita punya saudara, kita punya teman-teman, kita punya kenalan, kita punya lingkungan orang-orang. Dan kita berinteraksi satu sama lain. Kita berhubungan satu sama lain. Maka bagaimana sikap kita terhadap sesama kita? Dikatakan harus mengasihi dia, mengasihi orang itu sama seperti diri kita sendiri. Kita tidak boleh membencinya, tapi kita harus memperlakukannya dengan kasih. Seperti apa? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kualitasnya itu sama. Kalau kamu begitu mengasihi diri kamu, kamu tidak mau diri kamu ini sakit, kamu berusaha menjaga, ya kan? Kamu tidak mau perasaan kamu itu tersakiti, kamu berusaha jaga. Demikian juga kamu perlakukan orang lain. Jadi kalau kamu merasa, kalau kamu dicubit bagian tangan kamu sakit, Keri, cubit dulu tangan kamu. Keras. Sakit tidak? Tidak. Apa Frans cubit tangannya keras-keras? Ya karena kita yang cubit enggak sakit. Coba kamu ambil ini, putar. Enggak sakit? Sakit kan? Nah, kalau sakit di tangan kita, ya kan? Itu berarti di tangan Gopas juga sakit.
itu berarti kamu tidak boleh melakukan itu kepada Gopas, karena dia juga merasakan sakit seperti kamu rasakan sakit. Kan tidak ada bedanya. Carrie kan bukan manusia, lalu Gopas setengah manusia, robot. Kan enggak, sama. Carrie manusia, Gopas manusia juga. Lause manusia, kita semua manusia. Jadi apa yang dirasakan oleh Carrie, itu juga yang dirasakan Gopas. Apa yang dirasakan oleh Lause, itu juga yang dirasakan oleh Franz. Sama. Nah, jadi seperti apa kita memperlakukan diri kita, demikian juga kita perlakukan orang lain. Coba Lause tanya Argelia, kamu mau disakiti tidak perasaannya? Nggak mau kan? Kalau kamu diejek, kamu sakit hati tidak? Sakit kan? Kamu tidak terima kan? Kamu mau menjaga jangan sampai disakiti perasaan saya, hati saya, ya kan? Nah, demikian juga, kamu juga harus jaga perasaan orang lain. Jaga, jangan sampai tersakiti hatinya. Kalau kamu tidak mau diejek, kamu merasa sakit sekali kalau diejek, tersinggung, marah, demikian juga orang lain. Maka kita jangan lakukan itu kepada orang lain. Makanya dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya. Yang kedua, pengajaran Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak tentang siapakah dirinya. Dan dia memakai ilustrasi tentang pekerjaan sehari-hari orang Israel. Itu salah satunya adalah menggembalakan domba-domba. Jadi orang Israel mengerti. Dan domba-domba itu butuh gembala yang menuntun, yang memimpin, yang menjaga mereka. Dan gembala itu terbagi dua. Gembala pemilik, kedua gembala upahan. Mana yang lebih peduli? Gembala pemilik atau gembala upahan? Pemilik kan? Karena punya dia. Upahan, kira-kira dia berani tak berikan nyawanya untuk menjaga domba-domba itu? Karena ada binatang buas kan? Dia tidak berani. Bahkan kalau sakit belum tentu dia peduli. Ya kan? Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Nah, domba-domba itu adalah kita manusia. Dan gembala itu Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, dia adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus itu, dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia menjaga kita, dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Makanya dia mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati bagi kita, maka itu berarti kita akan terancam, kita akan dihukum ke dalam neraka. Sama seperti domba-domba, kalau dibawa kemana untuk makan, kalau gembalanya dia tidak berani mempertaruhkan nyawa untuk menjaga dombanya, maka domba-domba ini tidak aman, terancam. Ada binatang apa mau makan domba itu, tidak ada proteknya, karena gembalanya akan lari. Jadi domba itu tidak aman. Demikian juga kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati bagi kita, itu berarti kita akan binasa. Tapi Tuhan Yesus, dia gembala yang baik. Dia rela mati menggantikan kita, supaya kita tidak usah dihukum, tidak usah tanggung hukuman kita sendiri. Menurut kalian Tuhan Yesus baik tidak? Baik tidak, Steve? Sangat baik. Dia sampai rela memberikan nyawanya bagi kita. Coba kalian cari siapa yang melakukan hal itu kepada kita. Siapa pemimpin manapun yang dianggap rohani, yang rela memberikan nyawanya demi menanggung dosa manusia. Tak ada. Lagian mereka orang berdosa. Mana bisa menebus dosa orang berdosa? Dosa orang berdosa, orang berdosa menebus orang berdosa. Mana bisa? Bisa. Nah, tapi Tuhan Yesus adalah Allah, suci, kudus, dan dia rela menjadi manusia dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi dialah gembala yang baik. Kita harus ikut dia. Kita harus ikut dia karena di dalam Tuhan Yesus ada suatu jaminan keselamatan.
Ya, jadi harus ikut Tuhan Yesus, jangan ikut yang lain. Itu penyesat itu yang lain. Ya, gembala yang jahat itu. Tapi ikut Tuhan Yesus. Lalu pengajaran yang ketiga. Nah, itu Yohanes pasal 6 ayat 51. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Makanan kita sehari-hari apa? Nasi utamanya kan? Tapi kalau orang Israel, ya budayanya itu adalah roti. Nah, roti sama nasi apa gunanya? Supaya kita bisa bertahan hidup kan? Di dunia ini kan? Coba kalau kamu nggak makan apa-apa. Nah, terutama nasi. Kamu pasti lapar sekali. Dan kamu bisa mati kan? Jadi untuk bisa membuat kita bertahan hidup, kita harus makan. Kalau kita di sini adalah nasi, ya. Kalau apa namanya? Kalau di Israel budayanya adalah roti. Ya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, menggambarkan dirinya seperti makanan roti di sini yang membuat kita bisa memiliki hidup. Di sini dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dia adalah juru selamat datang dari surga. Dan dikatakan, jikalau seorang makan dari roti ini, makan di sini adalah bahasa kiasan, bukan langsung makan daging Tuhan Yesus. Tapi di sini makan berarti kita menerima dan percaya kepadanya. Terima dia, percaya kepadanya, dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Lalu apa yang akan terjadi? Ia akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Kalau roti makanan biasa, nasi kah, itu kita hanya bisa bertahan hidup ya di dunia ini saja. Hanya beberapa puluh tahun. Itu pun kita harus berulang-ulang makan. Kita makan pagi, sarapan, kamu jamin tidak, Frans, kalau kamu makan pagi ini, kamu tidak lagi lapar sampai besok. Tidak kan? Mungkin si Frans tadi udah sarapan jam 7, mungkin jam 10 udah lapar lagi tuh. Ya kan? Jadi harus makan ulang-ulang kan? Dan itu pun hanya 70 tahun atau 80 tahun atau anggaplah 100 tahun paling tinggi. Kita hidup, udah mati. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah makanan yang sesungguhnya memberikan kita hidup selama-lamanya. Kalau kita terima dia dan percaya sungguh-sungguh bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, penebus dosa-dosa kita, kita akan hidup selama-lamanya. Dalam arti apa? Ya, kita pertama diampuni dosanya, dan kita ya waktu meninggalkan dunia ini, roh kita akan pergi ke surga, tidak akan binasa, tidak akan dihukum ke dalam neraka, dan nanti di akhir zaman akan dibangkitkan kembali dan hidup selama-lamanya penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana? Kita sangat bersyukur. Dikatakan, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Daging, tubuh Tuhan Yesus yang dia serahkan di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kita menerima bahwa dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dia adalah juru selamat hidup saya. Saya mau serahkan hidup saya mau ikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal? Mau ya? Jangan asal ikut-ikutan, tapi ada suatu kesadaran, saya mau. Maka saya mau percaya Tuhan Yesus langsung. Nah, itu adalah pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Ya, tadi tentang mengasihi, lalu dia adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi kita, dan dia adalah roti hidup. Kalau kita terima, percaya sungguh-sungguh, kita akan hidup selama-lamanya. Nah, sekarang kita mau melihat tentang mujizat-mujizat. Apa tujuan daripada mujizat-mujizat Tuhan Yesus? Mujizat itu adalah sesuatu yang supernatural, ajaib, tidak bisa dilakukan oleh manusia, di luar akal manusia. Tidak masuk akal orang mengatakan. Hal mustahil. Nah, itu namanya mujizat, ajaib ya. Apa tujuan mujizat-mujizat Tuhan Yesus? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena yang bisa melakukan hal supernatural hanya Allah Maha Kuasa.
dan untuk menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang pada saat itu. Jadi selain menunjukkan bahwa dia adalah Allah, dia juga menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ada banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil. Saya hanya kasih 2 saja ya, sudah cukup untuk memberitahu kepada kita. Ini katakan di sini yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Orang buta, orang yang tidak bisa melihat. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Waktu Tuhan Yesus pergi ke Yeriko, dan dia bertemu, dan orang ini mengatakan, anak Daud, sembuhkanlah saya. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu inginkan? Dia bilang, supaya aku bisa melihat. Tuhan Yesus mengatakan, jadilah seperti iman kamu. Sembuh, langsung bisa melihat. Ajaib tidak? Ini bukan sulap loh, ini bukan trik. Ini benar-benar mujizat, ajaib. Apalagi, Tuhan Yesus membangkitkan anak tunggal seorang janda di Nain. Waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah desa, yaitu di Nain, ada sekumpulan orang sedang mengantarkan mayat, mau dikuburkan. Dan ternyata yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki, dan dia adalah anak tunggal dari mamanya. Mamanya itu janda loh, tak punya suami lagi. Dan anak tunggalnya ini meninggal. Kira-kira sedih tidak mamanya? Bukan hanya sedih, sangat sedih. Karena dia tidak punya suami lagi, dan ini adalah anak satu-satunya. Dia punya banyak anak saja, satu saja yang meninggal, pasti dia sedih. Apalagi kalau dia anak satu-satunya. Dan apalagi lagi dia seorang janda, tidak punya suami. Wah, itu benar-benar pukulan yang begitu kuat. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dia berhentikan orang-orang itu, dan dia bangkitkan anak laki-laki itu. Dan pada saat itu dia bisa hidup. Kenapa bisa? Orang mati bisa hidup kembali, diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang pemberi hidup kita. Dia perintahkan hidup ya hidup. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dan dia adalah ya Allah yang penuh kasih. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus dia kemana-mana dia mengajar firman Tuhan. Ya, banyak sekali pengajarannya. Lalu dia kemana-mana dia melakukan mujizat, banyak sekali mujizatnya. Ya, selain dia menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan juga orang lumpuh, dia berjalan di atas air, dan masih banyak lagi. Oke? Nah, sekarang bagian ketiga, Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa umatnya dan dibangkitkan kembali. Lihat gambar di atas, di situ dikatakan di Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan utama datang Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Apa kata Tuhan Yesus? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan. Tahu tebus? Misalnya kamu gadaikan sesuatu, ya kan? Dan kamu tidak bisa bayar. Lalu ada orang tebus barang tersebut. Bayar semua. Jadi otomatis ya barang kamu itu tidak lagi diambil oleh pegadaian. Kan sudah ditebus. Atau misalnya kita punya hutang 1 triliun, kita tak bisa bayar. Atau 1 miliar contohnya. Kita terancam masuk ke neraka, ke penjara. Ya kan? Terancam masuk penjara ini. Contohnya, tapi ada orang yang pergi membayar hutang kita itu, menebusnya, sehingga kita bebas, tidak lagi terancam akan penghukuman penjara. Nah, jadi menebus. Nah, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa Tuhan kalian mati? Katanya Tuhan, kenapa dia tidak bisa lepas di atas kayu salib? Katanya juru selamat. Ingat, kalau Tuhan Yesus tidak mati bagi kita,
kita yang harus mati dihukum ke dalam neraka. Mau tidak? Siapa yang mau masuk ke neraka api selama-lamanya? Ada yang mau? Ada yang mau? Ayo, ada yang mau? Nggak ada? Nggak ada yang mau? Siapa tahu dalam hatinya saya mau lah, berani saya. Ada yang berani? Mau ke neraka, ke api selama-lamanya? Nggak ada kan? Takut kita. Nah makanya Tuhan Yesus harus mati bagi kita. Supaya kita diampuni, karena dia sudah tanggung dosa-dosa kita. Dan kita bisa masuk ke surga. Jadi Tuhan itu melihat kita sebagai orang yang benar, orang yang kudus. Kenapa? Karena dari sisi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dan setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia dikuburkan. Ya, sama seperti kita. Hanya pengkuburan bagi orang Israel bukan seperti kita caranya. Kalau kita kan, kita gali tanah, lalu kita masukin orang kan ke dalam. Baru kita tutup. Tapi orang Israel bukan. Ada gua batu, lalu mereka pahat, buat lubang di dalam, lalu buat habis itu seperti tempat-tempat membaringkan mayat. Jadi bukan dimasukkan ke dalam tanah, tapi habis itu dibaringkan saja di atasnya. Jadi lama-lama membusuk. Tapi gua batu itu ditutup dengan batu yang besar supaya tidak ada binatang yang masuk mengambil mayat itu. Jadi lama-lama membusuk. Ya, apakah bau? Ya bau pasti. Tapi kan nggak ada orang di dalam. Yang ada di dalam kan mayat-mayat. Masa mayat yang bau kali itunya? Nggak ada. Kan mayat semua ya kan? Semua sudah mati. Nah jadi Tuhan Yesus dikuburkan seperti begitu juga ya. Dia dibaringkan ya, dan kuburan Tuhan Yesus itu adalah beda, dia tidak ada mayat yang lain, dia satu-satunya di situ. Nah, jadi setelah dikuburkan, apakah Tuhan Yesus mati selama-lamanya? Tidak. Dia bukan seperti pribadi yang lain, pemimpin agama lain, atau kita, manusia seperti biasa. Bukan seperti itu. Kita mati ya, tidak bangkit lagi. Kecuali kalau kita percaya Tuhan Yesus nanti dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi itu Tuhan Yesus membangkitkan kita. Ya kan? Dan Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Allah yang membangkitkan kita. Tapi Tuhan Yesus ya, waktu dia mati, pada hal yang ketiga dia bangkit kembali. Kita, kakek saya sudah meninggal berapa tahun yang lalu, sampai sekarang dia tidak bangkit-bangkit. Tapi nanti di akhir zaman akan bangkit kembali. Ya, karena Tuhan yang membangkitkan. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus bangkit kembali. Itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Dia bisa mengalahkan kematian. Dia tidak hanya menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang, tapi dia sendiri dia bisa bangkit kembali. Siapa pemimpin agama yang bisa bangkit kembali, mengalahkan kematian? Tidak ada. Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya, bukan seperti Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, lalu setelah itu dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus dia bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Di sorga. Di Yohanes 14 dikatakan dia pergi ke sorga, ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita. Wah, luar biasa. Kalau kamu pergi, contohnya pergi ke luar negeri, ke luar kota, lalu ada orang mengatakan, kamu nggak usah khawatir, saya sudah sediakan tempat penginapan bagi kamu, rumah bagi kamu. Hati kamu senang tidak? Senang. Coba kalau kamu belum tahu apa-apa, tidak jelas semua, kamu kan masih, aduh gimana ya? Nah, Tuhan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Orang-orang yang bisa pergi ke surga hanya yang percaya kepadanya, yang telah ditebus dosanya. Tapi orang-orang yang tidak ditebus dosanya, yang tanggung dosanya sendiri, dia akan dihukum selama-lamanya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diampuni dan selamat. Kita sudah tahu tadi bagaimana Tuhan Yesus ya dikatakan dia akan memberikan nyawanya bagi kita dan dia mati untuk menebus dosa-dosa kita.
Bagaimana kita bisa diselamatkan? Dikatakan barang siapa yang percaya kepada, barang siapa, artinya siapa saja, mau dia suku Tionghoa, mau dia suku Batak, mau dia suku Nias, mau dia suku Ambon, dia mau suku Manado, dia mau di suku Jawa, dia mau negara Amerika, Israel, China, Indonesia, apapun negaranya, apapun latar belakangnya, mau dia miskin, mau dia kaya, apapun ya bentuk fisiknya, apakah dia ganteng, apakah dia kurang ganteng, apakah dia putih, apakah dia kurang putih, apapun, tidak ada perbedaannya. Tidak ada, saya kan lebih kaya sama dia, harusnya saya lebih gampang lah. Nggak ada. Oh, saya lebih putih dari orang ini, saya lebih ganteng, lebih cantik, saya harusnya lebih inilah. Enggak juga. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak masuk ke neraka. Kamu tidak masuk ke surga. Ya kan? Kalau kamu tidak percaya, tapi kalau kamu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kamu akan diampuni dan beroleh hidup kekal. Jadi tidak ada perbedaan. Semuanya sama di mata Tuhan. Siapa saja yang percaya. Ya, kamu jangan anggap rendah orang lain. Orang yang di sana jelek-jelek lah atau apalah, terbelakangnya jauh kali. Ketertinggalan mereka. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak percaya, dia yang diselamatkan, kamu tidak diselamatkan. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dosanya, dimaafkan, karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita kira, diampuni dosanya dan kita akan diselamatkan. Siapa yang mau diampuni dosanya? Semua mau diampuni dosanya. Siapa yang mau diselamatkan? Semua mau diselamatkan. Oke? Yang kedua, ikut Tuhan Yesus sampai mati dan hidup sungguh-sungguh taat firman Tuhan serta melayani. Nah, setelah kita tahu tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang dilakukannya untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita, maka kita harus semakin bertumbuh di dalam iman. Kita semakin teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bagi kita yang belum percaya, kita mengatakan, saya mau percaya Tuhan Yesus. Tapi bagi kita yang sudah percaya, saya semakin beriman, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Taat firman Tuhan. Kita semakin giat menaati firman Tuhan. Kalau selama ini kita masih ada bohong-bohongnya, ke depan saya mau benar-benar lebih taat firman Tuhan, tidak mau berbohong lagi. Melayani Tuhan. Nah, kalau sekarang kita ikut paduan suara, sebentar lagi paduan suara, maka kita pikirkan lagi, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi itulah yang bisa kita lakukan ya setelah kita mendengar atau mengetahui tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kami. Dan buatlah kami selalu bersyukur, semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan semakin taat firman Tuhan serta melayani Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.